Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini secara khusus kita akan berbicara tentang Israel. Hari-hari ini berkaitan dengan gagalnya sepak bola U20 di negara kita, saudara. Nama Israel itu atau kata Israel itu menjadi perbincangan di seluruh Indonesia. Bahkan saya percaya bukan saja di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Oleh sebab itu, hari ini secara khusus saya akan berbicara tentang Israel. Ya, tentunya dasar yang akan saya bicarakan adalah kitab suci. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Israel itu adalah nama yang diberikan kepada seorang yang bernama Yakub. Yakub itu adalah seorang nabi. Siapa Yakub? Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim atau Abraham. Jadi Yakub itu adalah cucu daripada Nabi Ibrahim. Suatu kali dalam kesendirian, Yakub berjumpa dengan malaikat Tuhan. Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan. Kita tahu bahwa hidup Yakub adalah hidup yang penuh dengan pergumulan, hidup yang penuh dengan masalah, hidup yang penuh dengan persoalan. Tapi luar biasa, Yakub adalah pribadi yang tidak pernah berhenti untuk terus berjuang, untuk terus melangkah, untuk terus melaju, dan terus bergumul. Nah, dalam kesendirian itulah Yakub berjumpa dengan malaikat Tuhan. Jadi malaikat yang menemui Yakub dalam wujud manusia, dan disitulah Yakub minta pertolongan dan minta belas kasihan terhadap malaikat Tuhan ini. Dan bukan hanya sebentar, jadi semalam-malaman Yakub memohonkan belas kasihan terhadap malaikat Tuhan ini sampai datangnya fajar. Nah, ketika fajar tiba, malaikat ini akan pergi meninggalkan Yakub. Tapi Yakub, saudara sekalian, menahan malaikat ini. Tidak memperbolehkan malaikat ini pergi sebelum malaikat ini memberkati Yakub. Jadi Yakub adalah orang yang walaupun dia pernah berbuat salah, tapi dia adalah orang yang memang hidupnya suka diberkati. Sehingga dia menahan malaikat ini jangan sampai pergi sebelum memberkati. Akhirnya disitulah malaikat itu memberkati Yakub dengan apa? Dengan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Saya akan bacakan dari kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan mengatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi nama Yakub diganti menjadi Israel. Ini adalah berkat spesial bagi Yakub. Apa artinya nama Israel di sini dikatakan? Ya, di dalam ayat yang ke-28 tadi, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Israel artinya bergumul melawan Allah atau dengan Allah dan manusia, dan Yakub dinyatakan menang. Artinya setelah dia bergumul memohon belas kasihan Tuhan sampai dia diberkati, maka itulah kemenangan Yakub. Oleh sebab itu dalam terjemahan lain kata Israel diterjemahkan apa? Pejuang Allah, pahlawan Allah. Jadi mulai saat itulah Yakub
dinyatakan sebagai pejuang Allah. Karena hidupnya dia mohon belas kasihan Allah dalam sebuah pergumulan. Sampai akhirnya dia diberkati oleh Allah. Namanya dari Yakub menjadi Israel. Dari Yakub seorang yang penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, diubah menjadi pejuang Allah, menjadi pahlawan Allah. Nah, kita akan lihat apa buktinya kalau Yakub akhirnya menjadi pejuang Allah. Nah, dari nama Israel inilah saudara atau Yakub ini melahirkan yang namanya 12 anak. Dan 12 anak inilah yang akhirnya menjadi suku Israel. Jadi Israel itu dari nama seorang yang bernama Yakub. Dari Yakub melahirkan 12 anak, ya, 12 suku, maka menjadi suku Israel. Kemudian dari suku Israel maka lahirlah yang namanya bangsa Israel. Nah, kembali kepada tadi nama Israel sebagai pahlawan Allah, pejuang Allah. Apa buktinya, saudara? Yang pertama bahwa dari bangsa Israel inilah lahir yang namanya nabi-nabi besar, saudara. Jadi Yakub itu sendiri adalah cucu daripada Ibrahim, dan dari keturunan Yakub atau keturunan daripada Israel inilah lahirlah yang namanya nabi-nabi besar. Siapa? Nabi Musa. Itu adalah orang Israel. Kemudian Nabi Daud. Itu adalah orang Israel dari suku Yehuda. Salah satu suku keturunan daripada Yakub atau keturunan Israel. Kemudian Nabi Sulaiman. Dia juga adalah orang Israel. Dan kita tahu juga Yesus Kristus lahir dari Israel. Dari secara manusia, dari orang Israel atau Isa Al-Masih. Dan bukan hanya melahirkan nabi-nabi besar. Melalui bangsa Israel inilah Tuhan berbicara kepada seluruh manusia. Tuhan memberikan yang namanya firman-Nya. Melalui yang namanya Musa, Tuhan memberikan Taurat. Melalui Daud, Allah memberikan yang namanya kitab Mazmur, kitab Zabur. Melalui Sulaiman, Allah memberikan yang namanya Amsal, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah. Jadi melalui bangsa Israel inilah lahir nabi-nabi besar. Melalui bangsa Israel lahir kitab-kitab suci. Makanya Israel adalah pejuang Allah. Karena melalui bangsa Israel itulah Allah berbicara kepada manusia. Melalui nabinya, melalui kitab sucinya. Dan yang terakhir adalah melalui Yesus Kristus. Melalui Isa Al-Masih. Dan melalui Isa Al-Masih, maka di sanalah ada yang namanya kitab Injil. Yang adalah merupakan kabar baik bagi seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu dari sisi nama Israel, ya. Dari seorang pribadi yang bernama Yakub, kemudian menjadi suku dan menjadi bangsa yang namanya bangsa Israel. Nah, kalau saya baca kitab Alkitab, saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu di dalam Alkitab, bahkan sampai pasal terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, kitab Wahyu sampai pasal 22. Dan di pasal 21, Israel itu masih disebut. Nama atau suku Israel itu masih disebut. Dengan kata lain apa? Bahwa yang namanya Israel, bangsa Israel itu adalah bangsa yang selalu berada dalam genggaman Tuhan. Tuhan senantiasa menggenggam yang namanya bangsa Israel. Tuhan senantiasa menggenggam yang namanya suku Israel. Jadi bangsa Israel, saudara, itu adalah bangsa yang selalu berada dalam genggaman tangan Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Sampai dunia ini berakhir, Israel masih tetap berada dalam genggaman tangan Tuhan. Karena Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Yang dimulai dari Yakub tadi, bahkan dimulai dari Abraham, Ishak, kemudian Yakub.
Jadi Israel itu adalah umat kesayangan Tuhan. Maka dari situlah Allah pakai Israel untuk melahirkan nabi-nabi besar. Allah pakai Israel untuk melahirkan kitab-kitab suci. Dan kalau kita mau jujur saudara, di zaman ini hampir teknologi-teknologi yang bermanfaat bagi manusia, Tuhan juga pakai Israel. Untuk apa? Untuk membuatnya. Bahkan setiap hari yang kita gunakan saudara, HP ya, itu juga programnya karya dari Israel, flash disk yang kita pakai, komputer yang kita pakai, bahkan Google tempat kita bertanya, itu juga adalah karya daripada bangsa Israel. Ya. Jadi boleh dikata, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, manusia di dunia ini tidak bisa lepas dari hubungannya dengan bangsa Israel. Paling tidak karya bangsa Israel itu dinikmati dan digunakan oleh manusia seluruh dunia. Jadi kembali kepada Israel, bahwa Israel itu senantiasa berada dalam genggaman tangan Tuhan. Ya, memang Israel itu boleh dikata bangsa yang tomat, saudara. Tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat itu berkali-kali, berulang-ulang. Kalau kita lihat cerita di dalam Alkitab. Tapi yang jelas meskipun Israel bangsa yang taubat kumat, Allah tidak pernah melepaskan genggamannya terhadap yang namanya bangsa Israel. Jadi Israel tetap berada dalam genggaman Tuhan. Israel tetap menjadi pejuangnya Tuhan. Jadi walaupun artinya gini, bahwa Israel itu sampai kapanpun tidak ada orang yang bisa membinasakan. Tidak ada orang yang bisa membasmi. Walaupun ada orang mau menghapus Israel dari peta, dari peta dunia, yang jelas Israel itu nggak bisa dihapus. Karena Israel sudah tercatat di dalam kitab suci. Setiap kitab suci kalau itu wahyu Allah pasti mencatat yang namanya Israel atau Yahudi, Yehuda. Yehuda itu salah satu suku Israel. Karena Israel memang itu adalah bangsa pilihan Allah, pejuang Allah, jadi dia masih tetap dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh manusia. Nah sekarang bagaimana dengan sikap, dengan perbuatan Israel, saudara? Memang ada perbuatan-perbuatan Israel tidak selalu benar, ada banyak salahnya. Tetapi saudara, kalau bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, boleh dikata anak Allah, kalau Israel salah, Tuhan sendiri yang akan menghukum. Ya. Tuhan sendiri yang akan menghukum. Udah berkali-kali Tuhan menghukum Israel karena kesalahan. Itu bagian Tuhan yang menghukum. Saya kira bukan bagian kita yang menghukum, tapi Tuhan sendiri yang akan menghukum bangsa Israel. Bahkan kalau kita lihat doa daripada Yakub, doa daripada Nabi Ishak berkaitan dengan berkat Yakub. Ishak mengatakan tentang Yakub, terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Dan yang memberkati engkau juga akan diberkati oleh engkau. Jadi dengan kata lain gini, Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau ada orang yang memberkati Yakub, memberkati Israel, orang itu pun akan ikut terberkati. Sebaliknya orang yang mengutuki Israel, Alkitab mengatakan, ya itu akan diurus sama Tuhan. Ya. Makanya sekarang ya saya kira seluruh dunia itu sudah mulai terbuka berkaitan dengan Israel, ya, mulai sadar bahwa Israel memang tangan Tuhan, ya, pejuang Allah, dan Allah tidak pernah mencabut nama Israel dari bangsa Yahudi ini. Tetap namanya Israel, yang boleh dikata artinya tadi pejuang Allah, pahlawan Allah, saudara. Dan ini nama ini akan terus melekat sampai kapanpun. Sehingga mau tidak mau setiap orang ya pasti akan terhisap dengan yang namanya bangsa Israel, paling tidak dengan karya daripada bangsa Israel. Jadi itulah kata kitab suci. Ya. Kata kitab suci bahwa setiap orang yang memang mau memberkati Israel ikut diberkati. Tapi sebaliknya yang mengutuk Israel, maka orang itu tidak akan mengalami yang namanya perkembangan,
kemajuan di dalam kehidupannya. Kalau itu bangsa yang mengutuki Israel, maka bangsa itu juga tidak akan mengalami yang namanya kemajuan. Makanya sekarang bangsa-bangsa termasuk bangsa Arab sudah mulai membuka diri bagi Israel dan bekerja sama dengan Israel. Karena mereka sadar bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, tidak pernah lepas dari genggaman tangan Allah. Bangsa ini adalah meskipun tetap ada perbuatan-perbuatan yang salah, tapi tetap bangsa ini adalah bangsa yang berada dalam genggaman Allah. Tuhan memberkati.